Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Handayani dari Universitas Islam Bandung, Prodi Farmasi, NPM 10060318093. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari materi farmasi fisika, mulai dari wujud zat hingga larutan dan kelarutan. Materi pertama yaitu wujud zat yang pertama. Dalam wujud zat yang pertama tersusun atas diagram 3 fase, ikatan molekul, ikatan antar molekul, dan atom, unsur, molekul, dan senyawa. Untuk diagram 3 fase, yaitu merupakan grafik yang digunakan untuk menunjukkan kondisi kesetimbangan antara fase-fase dalam wujud zat, yaitu fase cair, gas, dan padat. Di dalam diagram fase ini, yang menjadi sumbu Y-nya adalah tekanan, sementara yang menjadi sumbu X-nya adalah suhu. Kemudian, ikatan antar molekul terdapat 3 bagian, yaitu ikatan ion, ikatan van der Waals, dan ikatan hidrogen. Dalam materi wujud zat yang pertama, terdapat atom. Atom itu adalah satuan terkecil dari suatu materi yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Kemudian ada molekul, yaitu gabungan dari beberapa atom unsur yang dapat terdiri dari 2 atau lebih atom yang saling berikatan melalui ikatan kimia. Berarti saat berbicara mengenai molekul, yang dibayangkan adalah gabungan dari atom-atom, bukan hanya satu atom. Nah, molekul ini adalah partikel terkecil dari suatu unsur atau senyawa. Molekul itu terbagi 2, yaitu molekul unsur yang terbentuk atas hasil penggabungan atom-atom yang sejenisnya, contohnya O2, H2, dan N2, serta molekul senyawa yang merupakan penggabungan atom-atom yang berasal dari 2 atau lebih unsur, contohnya H2O, CO2. Nah, kalau unsurnya sendiri adalah materi yang tidak dapat dipisah lagi, misalnya oksigen, nitrogen, hidrogen, besi, aluminium. Untuk senyawa itu adalah zat tunggal yang terdiri atas beberapa unsur yang saling kait mengait. Senyawa itu minimal terbentuk atas 2 unsur yang berbeda. Zat penyusun dari senyawanya mempunyai perbandingan tertentu, misalnya karbon dioksida, air, asam cuka atau asam asetat, gula, alkohol, dan urea. Nah, kemudian dalam materi wujud zat yang pertama terdapat ikatan antar molekul yang terbagi atas 3, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan van der Waals. Untuk ikatan ion sendiri, yaitu ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain. Contohnya adalah ikatan ion pada molekul NaCl yang terbentuk dari atom Na dan atom Cl. Kemudian ada ikatan kovalen, yaitu ikatan kimia antar atom non-logam melalui penggunaan pasangan elektron bersama. Dan ada ikatan interaksi van der Waals, merupakan gaya lemah yang melibatkan dispersi muatan dalam suatu molekul yang disebut dipol. Nah, ikatan ini dimiliki oleh gas mulia yang mengalami proses kondensasi sehingga fasenya berubah menjadi fase cair pada saat temperaturnya mencapai sangat rendah. Nah, kemudian terdapat materi wujud zat yang kedua. Nah, wujud zat di sini ada cair, gas, dan padat. Nah, untuk prinsip perbedaan wujud zat sendiri, yaitu zatnya memberikan wujud, kerapatan dan jarak partikel, sifat gerak partikel, gaya tarik-menarik, dan bobot jenis.
Nah, untuk kisi-kisi partikel yang dapat menyusun bentuknya, semakin padat dan rapat, maka zat tersebut berwujud padatan. Nah, di sini terdapat reaksi-reaksinya, yaitu reaksi eksotermik yang mengeluarkan panas dari dalam tubuh sehingga perpindahannya dari sistem ke lingkungan. Sementara itu, reaksi endotermik yaitu menarik panas masuk ke dalam tubuh dan membutuhkan panas. Nah, di sini terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, sementara itu di sini pun dibahas sedikit mengenai diagram 3 fase. Untuk contoh penerapannya sendiri yaitu ada autoclave, panci presto, dan destilasi uap. Selanjutnya terdapat materi, larutan, dan kelarutan bagian pertama. Larutan sendiri merupakan campuran zat yang terdiri dari lebih komponen dan tercampur secara homogen. Nah, untuk kelarutannya merupakan zat yang larut dalam larutan jenuh. Larutan sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu larutan jenuh, larutan hampir jenuh, dan larutan lewat jenuh. Nah, dalam larutan dan kelarutan ini terdapat zat yang terlarut atau solut dan terdapat pelarutnya atau solvan. Pelarut di sini memiliki beberapa jenis, yaitu pelarut polar, pelarut semipolar, dan pelarut nonpolar. Contohnya, untuk senyawa yang memiliki sifat polar, ia akan larut pada pelarut yang polar dan sebaliknya. Senyawa nonpolar akan larut dalam pelarut yang nonpolar. Hal ini didasari prinsip like dissolve like. Kemudian dalam kelarutan terdapat kelarutan secara partikular, kelarutan secara molekular, dan kelarutan gas dalam cairan. Nah, selanjutnya dalam larutan dan kelarutan bagian 2A terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan tersebut, yaitu temperatur, penambahan zat terlarut, ukuran partikel dan molekul, serta polimorfisme. Nah, terdapat suatu bahan yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Bahan tersebut dinamakan surfaktan atau surface active agent, yang merupakan molekul amphiphilic, di mana bagian atasnya atau kepalanya adalah hidrofilik, yaitu dia suka air, dan bagian ekornya adalah hidrofob atau dia tidak suka air. Nah, kelarutan sendiri akan menurun jika ditambahkan ion sejenis dan meningkat dengan penambahan ion tidak sejenis. Nah, untuk dispersi partikular itu merupakan dispersi dengan sistem heterogen 2 fasa dengan contoh emulsi dan suspensi. Sedangkan dispersi molekul yaitu dispersi dengan sistem homogen atau 1 fasa, contohnya gula dalam air. Nah, untuk larut secara partikular itu adalah partikelnya tidak larut secara utuh, sehingga partikelnya atau zat yang seharusnya terlarut menyebar di dalam pelarutnya. Sedangkan larut secara molekular yaitu partikel larut seutuhnya oleh pelarutnya sehingga akhirnya membentuk larutan sejati. Selanjutnya dalam larutan dan kelarutan bagian 2B.1, kepolaran sendiri dilihat dari konsentrasi dielektrik. Semakin tinggi nilai Kd-nya, maka larutan tersebut semakin polar. Nah, di sini terdapat beberapa peristiwa, yaitu salting out, yaitu peristiwa adanya zat terlarut yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utama. Nah, salting out ini akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena terdapat reaksi kimia. Dan salting in, yaitu adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Selanjutnya dalam larutan dan kelarutan bagian 2B.2, pH sebagai salah satu faktor kelarutan. Nah, pH ini bila ia dalam skala 1-6 maka dikatakan asam. Semakin kecil angkanya maka dinamakan asam kuat dan sebaliknya. Sementara pH 7 itu adalah netral dan pH di atas 7 itu dikatakan basa.
Semakin tinggi nilainya dinamakan basa lemah dan sebaliknya. Nah, ketika berada di kondisi asam, suatu sistem akan memproduksi H+ dalam jumlah yang banyak. Sementara saat berada di kondisi basa, sistem banyak memproduksi OH-. Di saat sebuah material memiliki pH sebagai faktor kelarutannya, jika kelarutannya dalam air tinggi, maka material tersebut berada dalam kondisi ionnya. Jika susah larut, maka material tersebut bukan pada kondisi ionnya. Nah, jika suatu zat larut pada kondisi sistem banyak memproduksi OH-, maka zat tersebut adalah garam. Nah, garam sendiri dibuat dari asam yang ditambahkan basa. Jadi, zat yang larut dalam kondisi basa adalah zat yang memiliki sifat asam dan sebaliknya. Nah, di sini pH sendiri adalah pH terendah yang masih dapat melarutkan. Nah, setelah lewat dari pH tersebut, maka larutannya akan mengalami atau akan terdapat endapan. Nah, sebagai contoh, diketahui pH-nya itu adalah 8,05. Maka pH tersebut merupakan pH terendah yang masih mampu memberikan larutan jernih. Karena lewat dari pH tersebut, maka akan terdapat endapan, maka akan terbentuknya endapan. Nah, pH 8,05 sendiri termasuk ke dalam basa. Maka zat yang dapat larut dalam pH tersebut adalah zat yang memiliki sifat asam. Selanjutnya, terdapat materi larutan dan kelarutan bagian 2C.1 mengenai kapasitas dapar. Nah, dapar sendiri adalah asam atau basa lemah yang ditambah asam atau basa konjugasi yang memiliki kemampuan menghentikan perubahan pH jika ditambahkan sedikit saja asam atau basa. Nah, hal ini berarti jika penambahan asam atau basanya banyak, maka perubahan pH-nya tidak akan terhenti. Nah, dapar sendiri memiliki nama lain buffer atau penyangga, yang memiliki arti sebagai penyangga, yaitu agar tidak merubah suatu hal. Nah, kapasitas dapar sendiri merupakan kemampuan maksimal suatu dapar dapat menahan perubahan dari pH yang terjadi dengan adanya penambahan pH asam maupun basa. Nah, untuk pasangan dapar sendiri ditentukan dengan asam lemah dengan pasangannya basa konjugasi ataupun basa lemah dengan pasangannya asam konjugasi sehingga memperoleh nilai kapasitas dapar yang maksimal. Nah, kita sendiri dapat melihat suatu larutan bersifat asam lemah atau asam kuat dilihat dari tingkat ionisasinya. Nah, yang terakhir terdapat materi di larutan dan kelarutan bagian 2C.2. Nah, kondisi isotonis sendiri merupakan kondisi di mana kita sebagai seorang farmasis mampu menjamin larutan yang dibuat memiliki tekanan osmotik yang sama dengan jaringan atau saat larutan mengandung konsentrasi 0,9% NaCl. Nah, di sini larutan tersebut itu terbagi atas tiga kondisi, yaitu larutan isotonis, larutan hipotonis, dan larutan hipertonis. Nah, larutan isotonis sendiri merupakan larutan yang tekanan osmotiknya sama dengan larutan NaCl 0,9%. Sementara larutan hipotonis merupakan larutan yang tekanan osmotiknya lebih kecil daripada larutan NaCl 0,9%. Dan larutan hipertonis merupakan larutan yang tekanan osmotiknya lebih besar dibandingkan dengan larutan NaCl 0,9%. Nah, di sini kita butuh mencari pH optimum agar efek terapeutiknya dapat tercapai. Nah, jika kita membuat suatu sediaan steril seperti injeksi, kita harus membuatnya dalam keadaan isotonis, karena jika kita membuatnya dalam keadaan hipertonis, maka saat disuntikan ke dalam tubuh, air dalam sel akan ditarik keluar sehingga selnya akan mengkerut. Namun keadaan ini
bersifatnya hanya sementara dan tidak akan menyebabkan rusaknya sel. Kemudian jika kita membuat larutan injeksi tersebut dalam keadaan hipotonis, maka saat disuntikan air dari larutan injeksi akan terserap dan masuk ke dalam sel. Nah, akibatnya sel tersebut akan mengembang dan akan pecah. Nah, keadaan ini tuh bersifatnya tetap. Nah, jika yang pecahnya itu adalah sel darah merah, maka disebut hemolisa. Nah, pecahnya sel ini akan dibawa aliran darah dan dapat menyumbat pembuluh darah yang kecil. Nah, maka dari itu larutan injeksi yang kita buat harus dalam keadaan isotonis. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.